Kan berarti tadi kan kita berbicara tentang, senyawa, sintesis Sejarah kimia, kimia, sejarah kan sudah, terus kita heeh. tadi ada bahasan sedikit tentang sintesis kimia, ya kan, di mana di dalam tumbuhan itu ada, eee, senyawa semacam fitokimia ya, yang terkandung di dalam tanaman herbal ini, yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, mau ada beberapa pertanyaan nih, kan. Apa sih yang membuat herbal bisa memberikan manfaat untuk kesehatan? Apa sih yang membuat herbal bisa memberikan manfaat untuk kesehatan? Nah, karena di dalam herbal ini terkandung fitokimia, kita harus kenal dulu ya apa itu fitokimia. Di episode sebelumnya kita juga udah membahas tuh tentang fitokimia ya. Ya, betul. Jadi fitokimia ini adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan, dan senyawa ini tidak selalu dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, tapi seringkali memiliki peran penting. Nah, peran penting fitokimia pada tumbuhan ini bisa sebagai hormon, kemudian agen pewarna untuk menarik atau memberi peringatan pada spesies lain, kemudian sebagai fitoaleksan atau sebagai bahan racun yang memberikan pertahanan melawan predator atau pemangsa gitu, yang merangsang sekresi senyawa-senyawa lain seperti alkaloid, terpenoid, senyawa fenolik, glikosida, gula, dan asam amino. Nah, jadi di tumbuhan itu sendiri fungsinya itu selain dia sebagai regulasi pertumbuhannya ya, dia juga untuk mempertahankan diri gitu. Nah, tapi untuk manusia sendiri, banyak fitokimia ini memiliki manfaat kesehatan yang signifikan, seperti nanti ada fungsi sebagai antioksidan, anti-inflamasi, dan juga anti kanker. Ya, makanya kenapa banyak ditemukan juga pada tanaman-tanaman herbal senyawa-senyawa fitokimia ya. Nah, berikutnya kita bahas lebih detail ya mengenai macam-macam senyawa fitokimia itu sendiri. Contoh senyawa fitokimia yang ada dalam tumbuhan apa aja. Ini menarik banget karena pembahasan ini nanti akan relate dengan oh ternyata herbal ini bisa begini, herbal ini bisa begitu. Ternyata di dalam herbal ini banyak kandungan gitu kan, fitokimia yang bermanfaat. Nah, contoh senyawa fitokimia yang bermanfaat yang pertama adalah flavonoid. Flavonoid ini merupakan senyawa polifenol yang memiliki sifat antioksidan. Antioksidan ini berfungsi menyumbangkan elektron kepada radikal bebas sehingga radikal bebas tersebut tidak merusak sel tubuh. Nah, flavonoid ini merupakan senyawa polar karena memiliki gugus hidroksil yang tidak tersubstitusi, mudah teroksidasi pada suhu tinggi dan tidak tahan panas. Adanya flavonoid ini ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning, jingga, merah, atau ungu. Nah, ditemukan pada buah-buahan, sayuran, teh, dan lain-lain. Contohnya ini contohnya ada quercetin dari bawang merah, rutin pada jeruk, dan antosianin pada buah beri. Jadi buah-buahan dan sayur-sayuran ini yang mengandung flavonoid itu kaya dengan antioksidan. Nah, contoh senyawa fitokimia berikutnya adalah polifenol. Kelompok besar senyawa yang mencakup flavonoid dan asam fenolik ini disebut dengan polifenol. Zat ini memiliki tanda khas, yakni memiliki banyak gugus fenol dalam molekulnya. Asam fenolik ini menyumbang sekitar sepertiga dari polifenol dalam makanan. Polifenol dapat ditemukan di semua tanaman, tetapi asam fenolik sangat kaya dalam buah-buahan yang sifatnya asam. Beberapa asam fenolik yang paling umum meliputi asam kafeat, asam galat, dan asam ferulat. Jadi si polifenol ini ciri khasnya menghasilkan rasa asam gitu dalam herbal atau asam ya atau buah-buahan. Jenis polifenol lainnya ini misalnya tanin dan resveratrol. Contohnya ini ada epigallocatechin galat atau AGCG pada teh hijau dan resveratrol pada anggur merah. Makanya dia ada rasa kelat atau sepat gitu. Ada teh hijau ya. Kalau kita konsumsi teh hijau kan biasanya suka ada rasa, kalau bahasa kitanya sepet sekali ya. Sepet. Nah, berikutnya itu ada karotenoid. Nah, ini memberikan warna cerah pada buah-buahan dan sayuran. Contohnya ini ada beta karoten pada wortel, likopen pada tomat, dan lutein pada bayam. Nah, berikutnya
ada namanya alkaloid. Golongan alkaloid ini merupakan senyawa yang sering memiliki rasa pahit. Alkaloid umumnya berbentuk padat atau kristal, tapi ada yang cair dalam suhu kamar seperti nikotin. Alkaloid dalam bentuk basa tidak larut dalam air, tapi mudah larut dalam pelarut organik. Sebagian besar alkaloid bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya. Alkaloid memiliki aktivitas farmakologi tertentu. Alkaloid berasal terutama dari tanaman seperti akar, daun, bunga, dan batang. Contohnya kafein dari kopi, morfin dari opium, dan nikotin dari tembakau. Nah, golongan alkaloid ini yang sering menghasilkan efek antiinflamasi seperti itu, karena dia memiliki aktivitas farmakologi tertentu tadi. Contohnya kopi. Iya, kafein pada kopi. Jadi berikutnya itu ada golongan terpenoid. Nah, terpenoid ini memberikan aromatik pada tanaman, berbentuk cairan tidak berwarna saat segar, tetapi akan berubah warna menjadi gelap jika teroksidasi. Memiliki indeks bias tinggi dan kebanyakan optik aktif, larut dalam pelarut organik, nonpolar, mudah menguap, dan komponen utama yang banyak ditemukan dalam minyak atsiri. Jadi kalau kita tahu essential oil, gitu, itu minyak atsiri ini kandungan yang ada di dalamnya golongan terpenoid. Gitu. Nah, ini terpenoid ini sering digunakan untuk antibakteri, anti jamur, antiseptik. Contohnya ini ada limonen pada jeruk, mentol pada mint, turmeron pada kunyit, dan saponin pada daun sirih. Dan biasanya untuk minyak-minyak atsiri ini suka kita temukan pada antiseptik ya, dengan aroma-aromaan dari essential oil ini. Nah, terus kalau untuk sumber fitokimianya ini terdapat dari mana aja? Nah, tadi kalau kita tahu sumber fitokimia itu berasal dari berbagai macam tumbuhan dan bagian tumbuhan itu sendiri. Ada yang dari akarnya, batangnya, daun, bunga, buah, hingga biji gitu. Nah, contoh-contohnya ya, misalnya buah-buahan nih, buah-buahan apa aja yang mengandung fitokimia? Itu hampir semua buah ya, kayak anggur, jeruk, delima, buah beri, kemudian buah mengkudu, kemudian nggak aja mengkudu dijadiin banyak berbagai macam obat herbal ya. Iya. Untuk penurunan gula darah, gitu, diabetes mellitus. Terus untuk sayurannya sendiri? Nah, untuk dari jenis sayuran ini brokoli, wortel, bayam, sayuran berdaun hijau gitu. Ini memiliki fitokimia yang bermanfaat. Kemudian dari biji-bijian ini ada kacang-kacangan, ada biji chia, biji rami, biji jinten atau habat yang kita tahu ya. Tapi balik lagi ya Mbak, kalau kita bahas tentang sayuran ya, sayuran ini kan katanya yang mengandung yang kaya akan fitokimia ini adalah pada sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Makanya kenapa kadang orang-orang yang hidup di zaman dulu lebih awet muda gak sih? Karena mereka kan kayak makan makanan yang memang bersumbernya dari alam. Beda ya dengan zaman kita yang apa-apa serba instan. Gitu. Saat dilanjut langsung ke berikutnya contoh dari rempah-rempah. Nah, di Indonesia ini sangat banyak dan terkenal dengan rempah-rempahnya ya. Ini ada kunyit, jahe, bawang putih, lada hitam gitu. Kemudian dari jenis akar ini ada akar manis, ada ginseng itu sendiri. Kemudian dari batang contohnya ada brotowali, ada kulit kayu manis, kulit pule ya. Kemudian daun, ada daun afrika, daun teh hijau, daun saga. Contohnya daun saga ya. Herbanya? Nah, terus juga ada dari herba. Herba itu maksudnya tanaman yang seluruh bagiannya dipakai digunakan gitu. Jadi dia nggak dibagi-bagi lagi antara daun, batang, akar gitu, tapi dia memang satu satuan herba gitu. Nah, contohnya ini adalah pegagan, daun dewa, sambung nyawa. Jadi emang perdu gitu, tanamannya kecil. Tapi ini si pegagan ini ya, saya tuh tertarik dari awal kalau sudah berbicara tentang pegagan ya. Karena ternyata si pegagan ini manfaatnya bukan cuma untuk perawatan kulit aja. Balik lagi ke tadi bahasan kita ya. Dia juga bisa sebagai penambah daya ingat. Pegagan ini salah satu topik hangat yang sedang ramai diangkat ya saat-saat ini, tidak hanya untuk skincare. Centella asiatica ini lebih kan ke asiatic cosaidnya mungkin ya. Padahal zaman dulu si pegagan ini
adalah hanya sebatas lalapan yang kita cari di pinggiran-pinggiran sawah. Dan hebatnya penelitian ya, balik lagi ke penelitian, semakin tahun semakin banyak dilakukan penelitian, peningkatan. Banyak juga fitokimia yang ditemukan dalam satu bahan tanaman. Benar sekali. Nah, dilanjutkan dengan, ada lagi nih, itu yang lainnya ya. Faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa aktif itu apa saja? Tadi karena fitokimia itu berasal dari tanaman, pasti ada yang mempengaruhi kandungan senyawa aktif ya pada tanaman itu sendiri. Jadi yang pertama ini yang mempengaruhi adalah jenis tanamannya atau jenis sumbernya, atau sumbernya misal dari hewan kah atau mikroorganisme kah. Karena setiap spesies ini memiliki profil senyawa aktif yang unik. Yang berikutnya, bagian tanaman apa yang kita pakai. Biasanya kandungan senyawa aktif ini dapat bervariasi nih antara akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Itu bisa beda kandungannya. Untung dari tanamannya itu sendiri ya. Dari tanaman yang sama bisa berbeda. Terus kondisi lingkungan ini seperti faktor iklim, tanah, dan musim dapat mempengaruhi produksi senyawa aktifnya. Jadi misalnya musim hujan itu nanti akan senyawa aktif mana yang ada di tumbuhan. Misalnya musim panas juga bisa mempengaruhi. Kemudian tahap pertumbuhannya juga, kandungan senyawa aktif dapat berubah selama siklus hidup tanaman. Jadi misalnya dia masih tumbuhan yang muda atau misalnya tumbuhan yang tua gitu. Biasanya kalau yang tumbuhan yang tua itu kan lebih banyak gulanya, makanya dia warnanya juga sudah menguning gitu kan. Tapi kalau misalnya yang masih muda itu dia warnanya lebih hijau gitu kan. Ya, dapat dicontohkan dengan manusia juga ya, semakin tua semakin layu. Kurang antioksidan. Antioksidan, berarti harus ditambah lagi dengan antioksidan biar tambah hijau, bukan kuning lagi. Tetap hijau. Kemudian metode pengolahan juga berpengaruh. Ini cara pengeringan, ekstraksi, dan penyimpanan dapat mempengaruhi stabilitas senyawa aktif yang ada pada herbal atau tanaman itu. Gitu. Itu berpengaruh ya. Nah, udah itu. Nah, sekarang mungkin mekanisme kerja fitokimia ini ya, banyak dari beberapa orang yang tidak tahu ya kan tentang bagaimana sih mekanisme kerja fitokimia. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, mengenai mekanisme kerja fitokimia itu hubungannya adalah dengan herbal, farmakologi herbal. Jadi herbal A bisa bermanfaat untuk A gitu, herbal B bisa bermanfaat untuk B. Nah, jadi mekanisme kerja fitokimia ini sangat kompleks dan beragam. Beberapa fitokimia ini bekerja dengan beberapa cara. Nah, yang pertama ini bisa dengan mencegah kerusakan DNA-nya. DNA itu sendiri. Jadi melindungi DNA dari kerusakan akibat radikal bebas dengan menyumbang antioksidan tadi. Contohnya ini berasal dari sayur buah yang mengandung polifenol tadi. Jadi untuk mencegah penyakit itu dengan mencegah dulu kerusakan DNA supaya tidak ada perubahan atau cikal bakal dari kerusakan berikutnya yang disebabkan oleh si radikal bebas ini. Kemudian yang berikutnya adalah memodulasi sistem imun. Nah, herbal dapat memodulasi sistem imun melalui mekanisme imunostimulan, yaitu senyawa yang dapat meningkatkan kerja komponen-komponen sistem imun. Beberapa contoh herbal yang memiliki sifat imunostimulan ini seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, cengkeh, jinten hitam, atau habatus sauda ya. Makanya kenapa banyak produk-produk vitamin ada kandungan temulawaknya, kunyitnya gitu kan. Nah, kemudian berikutnya dengan cara menghambat aktivitas enzim yang terlibat dalam proses peradangan atau pertumbuhan sel kanker. Karena hampir semua penyakit awalnya itu biasanya dari peradangan dulu nih, gitu, peradangan atau inflamasi pada organ. Nah, dengan herbal ini dapat menghambat peradangan itu melalui penghambatan enzim, contohnya ya, misalnya menghambatan enzim siklo-oksigenasa atau COX, kemudian bisa menghambat aktivasi interferon sehingga menghambat terbentuknya nitrit oksid atau sumber oksidan dalam tubuh. Jadi walaupun tubuh kita ini tidak terpapar oksidan dari luar, di dalam tubuh kita sendiri juga ada
oksidasi di dalam tubuh gitu. Jadi tidak hanya dari luar ya oksidasi itu terjadi, tapi dalam tubuh juga. Makanya ada baiknya kita juga harus mengkonsumsi dari luar antioksidan. Nah, kemudian juga dengan menghambat produksi sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor, interleukin, serta manosit. Nah, jadi sitokin proinflamasi ini nanti akan dihambat oleh herbal gitu, oleh fitokimia tadi ada dalam herbal itu ya. Nah, contohnya ini seperti penelitian saya, jadi daun sirsak ini dapat menghambat TNF alfa pada hemoroid. Jadi pembengkakan atau inflamasi pada hemoroid ini dihambat dengan ekstrak daun sirsak. Kayak daun sirsak ya, yang biasa ya udahlah kalau misalkan itu tinggal berguguran aja nggak kita pakai, ternyata dia mempunyai fungsi manfaat sebagai anti-inflamasi dan fungsinya adalah menghambat TNF alfa pada hemoroid. Nah, kemudian berikutnya ini dengan mengatur ekspresi gen. Nah, ini mengubah aktivitas gen yang terlibat dalam berbagai proses biologis. Contohnya ini seperti potensi bawang putih, Ligella sativa atau habat, minyak zaitun, dan juga rosella dalam mengatur tekanan darah melalui ekspresi gen reseptor seperti AC1 dan AC2. Jadi dengan mengatur ekspresi gen-gen tersebut maka dapat meregulasi tekanan darah gitu. Contohnya tadi bawang putih, Ligella sativa atau habat, minyak zaitun dan rosella itu bisa meregulasi reseptor AC1 dan AC2 tadi. Dan sebenarnya masih luas lagi pembahasannya. Panjang ya, mengenai farmakologi mengenai farmakologi herbal ini. Ya, karena masih ada nih bahasan tentang manfaat fitokimia bagi kesehatan. Nah, apa aja sih manfaat fitokimia bagi kesehatan? Nah, tadi dengan mekanisme tadi yang sebenarnya itu secara mikro ya. Kalau ini kita lihat secara makronya gitu. Jadi yang pertama itu sebagai antioksidan, yaitu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan kemudian ada aktivitas antiinflamasi tadi yang dijelaskan, ini mengurangi peradangan dalam tubuh. Kemudian juga bisa menjadi anti kanker atau mencegah pertumbuhan sel kanker dan merangsang kematian sel kanker itu sendiri dengan mekanisme apoptosis. Karena tubuh itu sebenarnya bisa loh, tubuh sudah dirancang oleh Allah tuh untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Ketika kita bisa menyediakan supportingnya atau kondisi dan bahan-bahan yang dibutuhkannya gitu, nutrisi yang dibutuhkan, maka tubuh akan meregulasi diri sendiri. Tapi mungkin ya kalau misalkan di dalam tubuh pun bisa sebenarnya untuk mencegah gitu kan, tapi ada baiknya ditambah lagi dengan suplai dari luar ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tadi membantu tubuh melawan infeksi. Kemudian menjaga kesehatan jantung itu dengan membantu menurunkan tekanan darah, meregulasi tekanan darah dan kadar kolesterol. Kemudian melindungi otak, memperlambat proses penuaan otak dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif. Juga bisa menjaga kadar gula darah dengan memperbaiki kerja pankreas, efektivitas insulin ditingkatkan juga, dan masih banyak lagi. Dilihat dari manfaatnya ya, sebenarnya memang dari manfaat ini selain kita bisa dapatkan dari bahan-bahan obat-obat kimia yang banyak beredar gitu kan, dari ini ternyata dari bahan herbal pun sudah ada kandungan-kandungan ya seperti yang disebutkan tadi seperti itu. Jadi memang kemampuan herbal dalam melaksanakan aktivitas farmakologinya gitu itu sebenarnya bisa dikatakan mirip gitu dengan bahan kimia. Cuman bedanya adalah karena tumbuhan ini di dalam tumbuhan fitokimianya banyak, nggak cuma satu gitu. Jadi makanya ini kesulitan dalam mengidentifikasi dan juga masa kerjanya ya mungkin. Jadi yang dianggap bahwa herbal lebih lama cara kerjanya dibanding obat kimia gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah untuk fitokimia sendiri, kesimpulannya fitokimia merupakan senyawa alami yang memiliki potensi besar dalam menjaga kesehatan. Nah, dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang kaya akan fitokimia, kita dapat mengurangi risiko berbagai jenis penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup juga. Ini penutupannya apa? Jadi kan tadi dari kita bahas tentang
pria berumur panjang ya. Kenapa sih dia bisa berumur panjang? Karena dia mengkonsumsi herbal dari. Pertanyaannya dia makan nasi atau enggak ya? Sebetulnya dia menerapkan TCM. Iya kayaknya ya. Aduh ya Allah. Jadi dia gemuk dikit aku puntur. Nah, dengan menerapkan tadi gaya hidup sehat mungkin, terus penggunaan herbal yang di dalamnya ada kandungan-kandungan fitokimia ya, yang terutama tadi yang paling sering adalah sebagai antioksidan dari golongan flavonoid dan polifenolnya. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas lain tadi seperti antiinflamasi, ya, kemudian juga bisa meregulasi sistem tubuh atau farmakologinya gitu. Jadi sehingga tubuh kita bisa lebih sehat gitu. Jadi intinya adalah kalau mau awet muda, sering-seringlah makan pucuk daun. Atau mau simpelnya sekarang kita sering-sering minum teh hijau. Karena di dalamnya ada polifenolnya kan. Selain bisa membuat kulit sehat, dia juga bisa membantu menurunkan berat badan. Insya Allah. Udah cukup sekian penjelasan yang singkat ini dari kami. Ngobrol episode 2 kita membahas tentang sejarah herbal dan juga fitokimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.